Tapi kan sekarang kan bisa dibubut rematching selama ranknya dia hampir 300-an. 200 sekian hampir 300. Kalau yang beda sih. Kalau yang ori harganya berapa itu? Ori 980. 980.000 berarti selisih harga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hanif di channel Hanif Yunif. Di video kali ini saya punya part non ori yang mau saya bahas. Di video kali ini itu adalah gimana bahaya pakai part non ori, membedakan part ori dan non ori, terutama yang saya pegang ini di kampas rem. Dan hari ini saya masih bersama teman saya Ardi, yang tentunya dia ahli di bidang part, makanya nanti saya konsultasi sama beliau yang ahli di dalam bidang part. Selisih harganya berapa dan untung ruginya pakai spare part yang non ori dibandingkan dengan spare part yang ori, kayak kira-kira gitu Bang ya? Ya. Oke. Sekarang kemarin gua pengalaman ini baru ganti kampas rem punya Toyota Altis, Corolla Altis. Ini sebenarnya kampasnya masih tebal banget Bang, masih tebal banget. Cuman orangnya itu ngeluh saat direm itu geter sama bunyi gerek. Jadi di kecepatan di atas 80, terutama di atas 100 itu direm pedalnya kerasa geter banget gitu. Nah pas saya cek kemarin ternyata kalau di bahasa kita namanya pet kit ya. Coba nih Kampas rem. Kalau teman-teman semua bahasanya apa nih? Kalau di kita namanya pet kit, brake pad ya. Cuman di luar biasanya kampas rem gitu nyebutnya ya. Nah ya kampas rem. Itu kemarin kita lihat ternyata bukan originalnya dari Toyota. Kemudian kemarin kita sarankan ganti, terus dilakukan perbaikan di disc brake-nya, karena di disc brake-nya itu kita ukur bergelombang. Kalau standarnya kita kan nggak boleh di atas 0,05 keolengannya disc brake itu ya. Nah itu kemarin 0,07 lebih. Makanya kemarin dilakukan. Itu parah dong. Hah? Parah dong berarti. Parah, makanya kemarin waktu dites itu direm di pedal itu kerasa ndrr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 r
diakibatkan, kalau menurut saya pribadi sih akibat dari kampas rem yang bukan ori ini ya. Jadi yang kalah disnya. Nah, jadi yang kalah disnya. Nah, sekarang kenapa saya berasumsi dari kampas rem? Karena setelah saya bandingkan dengan ini kampas rem ori, ini kampas rem yang non ori ya. Benar kapan? Coba kita bandingkan. Fix. Ntar kita shoot yang deket aja ya. Ya, nggak bisa deket. Kalau dari secara kasat mata udah jelas banget ya perbedaannya di depan ya. Yang ori itu dia campurannya kayak semacam ada apa nih bang, kuning-kuning itu bang? Ada campurannya aluminium, ada fiberglassnya, ada serat alamnya sekarang, zaman sekarang ada serbuk kayunya. Tapi udah nggak pakai, kalau dulu pakai asbes ya. Karena asbes mengandung zat yang berbahaya, jadi sekarang udah nggak pakai itu. Banyak serat tumbuhan. Makanya sekarang kalau dilihat kayak apa ya? Sekarang kuning-kuning. Iya, kuning-kuning. Ini kayak semacam kayak kuningan ya kali ya? Iya, ada Z-zinnya, aluminium. Nah, sedangkan yang non ori itu dia kelihatannya kayak nggak ada campuran kuning-kuningnya, kayak besi apa cuman kalau di tadi ada benda keras nggak? Nih. Suaranya juga dia kayaknya lebih nyaring ya. Kayak lebih empukan yang ori. Nah, ini juga katanya udah setahun dipakai, Bang. Udah setahun dipakai, cuman kalau kita ukur yang barunya aja ini kan sekitar 1,5. Nggak nyampe 1,5, 1,5. ini kan 1,1 Oh, ya, 1,2 1,1,5.
ini udah dipakai setahun, coba masih berapa coba? No, masih 1,1, jadi cuman selama setahun itu dia cuma habis setengah mili. Yang habis banyak disnya. Disnya yang kemakan. Nah, untuk perbandingan kampas rem ini, nih, yang non ori ini katanya dia beli sekitar hampir 300-an, 200 sekian, hampir 300. Kalau yang beda sih. Kalau yang ori harganya berapa itu? Ori 980. 980.000, berarti selisih harga 980.000, hampir 700-an ya? Iya. Memang tapi emang lumayan ya selisih harganya ya. Yang ori 900 dengan ori keluar 980, disc brake Anda aman, atau mau pakai yang 300.000 dengan ganti disc brake-nya Altis itu kisaran mahal mas. Kalau Altis 2,5 juta itu kalau nggak salah, satu piring. Apa dua? Satu piring, satu sisi 2,5 juta. 2,5 juta. Tapi kan sekarang kan bisa dibubut rematching selama ringnya dia masih ya bisa. Kalau orangnya opsinya, kalau kemakannya udah terlalu dalam ya, usernya makainya nggak merasakan, yang penting masih tebel kan. Iya benar. Jadi ini ganti dengan harga hampir 300-an. Disc brake-nya hancur, jadi ngeluarin duit berapa? 2,5 juta kali 2, 5 juta. Nah, saya ada yang kemarin ada ya, saudara saya apa ya, ganti juga sama. Oh, masih tebel. Pajero. Ori itu. Ori. Ini habis kayak gitu. Nah, kalau ini kebangetan yang make, habisnya sampai benar-benar habis sampai kena besinya. Ini Pajero belakang. Harusnya bisa habis kayak gini harusnya. Iya, harusnya. Ini pemakaian berapa lama ini? 2 tahunan kali ya? Enggak, karena kemarin yang ini kasus mobilnya. Nah. Jadi baru diganti 3 bulan udah habis. Karena ada permasalahan jadi kalau Pajero itu ternyata bermasalah di rem belakang. Kalau mereka ya macet. Enggak macet. Jadi kalau kan dia kalau ini kan pakai elektrik ya? Oh, parkirnya? Parking brake-nya pakai EPB, electric parking brake. Nah, itu dia kalau yang Pajero berpengaruh, dia harus disetel. Kalau misalnya setelannya sudah harus diperbarui tapi nggak diperbarui, efeknya dia akan makan ke paket belakangnya. Oh, jadi nekan terus ya? Iya. Jadi kampas remnya yang kalah. Saya juga bingung settingannya seperti apa untuk Toyota, untuk Mitsubishi ya. Soalnya bisa sampai habis kayak gitu mas. Baru 3 bulan. Kalau setahu saya kan kalau Toyota pun namanya rem belakang tuh jarang habis. Iya, kalau jangka waktunya lebih panjang. Iya, karena dia sebetulnya khususnya dia buat rem parkir. Kalau untuk pas laju di rem itu kan rem parkir pun kan harusnya aman, karena kan kalau orangnya lupa nurunin. Mungkin itu juga bisa terjadi. Kayak kemarin kasus Kalia, Agia kilometer baru 20.000, belakangnya habis. Katanya pernah lupa nurunin di bawah jalan jauh, cuman handbrake-nya lupa nurunin. Dia ngeluh kok tenaga berat ya, remnya nggak diturunin. Pas saya cek kemarin, dia ngeluh lagi itu, katanya, Mas, rem parkir saya nggak pakem, di agak turunan dikit di handrem masih ngosot. Saya cek habis. Iya, katanya pernah lupa. Itu penting tuh. Jadi paling parkir tuh jangan sampai terlalu lama. Kalau mau jalan langsung dirilis harusnya. Iya. Nih, jadi kembali lagi ke kampas rem original. Gimana, apa lu masih mau pakai yang KW atau original? Cuman sekarang ada solusi kalau piringannya kena atau oleng atau udah kemakan karena kampas rem yang non ori ini masih bisa dibubut selama masih masuk standar ketebalan piringannya itu. Kalau tipis resiko. Kalau di kita bubutnya udah canggih bang, udah nggak harus nyopot piringan. Kalau di luar kan kadang-kadang masih nyopot piringan dan itu resiko bearingnya kena karena nyopot piringan itu kan
kalau selain Fortuner Innova itu kan nyopot bearing juga kayak Avanza, Kalia, Ras, itu kan bearingnya copot juga. Rawan ntar jadinya mah getar. Ya, ntar biasanya kalau di bubut manual piringannya dicopot, getarnya yang di pedal sembuh, cuman suara gemuruh jadi nimbul. Nah kalau di kita udah ada alat canggih namanya rematching. Bubut berdiri. Iya, dia jadi tanpa nyopot piringan. Itu udah aman. Nih, jadi udah jelas belum nih bedain kampas rem ori sama non ori. Kalau yang non ori nih, dia keras, bentuknya keras. Terus dia kelihatan campuran kampas remnya itu beda sama yang ori. Kalau yang ori ini dia lebih ada bintik-bintik campuran kuningannya. Dotnya ini itu. Iya. Secara sekilas sih sama bentuk. Kalau untuk bentuk dia PNP langsung pasang, emang bentuknya sama, cuman kualitas ininya aja yang beda ya Bang ya. Ya, kampasnya. Bahan kampas remnya beda. Dan ini juga pengaruh sama daya cengkram remnya juga ya. Daya cengkramnya kalau yang lokal itu karena dia lebih banyak keras, dia banyak besinya, dia di daya cengkramnya juga agak merusut kali ya, nggak terlalu pakem ya. Jadi licin. Jadi daya bisa berakibat kurang pakem juga remnya. Kalau pakai yang ori, dia daya cengkramnya juga. Tapi bisa nggak lama-lama kalau misalnya ditekan terus ke master atau ke itu? Enggak sih, cuman karena dia pasti panas. Pasti panas juga berakibat blong. Kan apa namanya, besi ketemu besi bergesekan, lama-lama panas. Ke puncak gitu ya, naik-naik. Nah, itu gitu. Bahaya, bisa ngebul, panas. Apa namanya? Ada fenomena kalau di puncak ngebul dikasih air. Nah, perhatian lagi tuh. Sebenarnya salah kalau lagi panas dikasih air langsung itu ya. Karena mengakibatkan merubah struktur bentuk material kampas remnya atau piringannya itu jadi bengkok karena pendinginan mendadak ya. Iya, makanya itu jangan karena panas disiram. Bener sih jadi pakem, cuman pasti berubah bentuk. Didiamin dulu mendingan didiamin dulu. Udah istirahat sambil ngedinginin itu ya, jangan langsung disiram ya. Disiram ya bener sih langsung dingin, langsung pakem lagi, cuman resikonya itu berubah. Biasanya yang kalah bahan materialnya, karena material kan dari ilmu bahan yang saya dapat dulu tuh, kalau logam kena air yang posisi panas dia kan merubah struktur besinya, struktur bahannya, materialnya. Makanya tapi kalau kayak pandai besi itu dipanasin, dibentuk, langsung dimasukin cowos. Iya, dia kan buat berubah struktur molekulnya, Mas. Iya. Tapi kan kalau pandai besi kan habis dicelupin, naikin lagi, kenteng lagi kan. Iya. Kalau ini kan enggak dikenteng lagi. Iya. Ini buat pengereman, ini paling ini istilahnya spare part mobil menurut saya paling fatal kalau mau buat dianeh-anehin atau pakai kita coba-coba, Bang. Kenapa saya saranin harus pakai ori? Karena ini menyangkut nyawa juga kan. Mau percuma ya mobil bisa kenceng kalau nggak bisa berhenti, nggak bisa ngerem kan? Iya. Nah, makanya perhatiin jangan jangan main-main dengan rem. Rem itu menurut saya soalnya paling vital. Salah-salah dikit ya nggak, ya amit-amit ya. Hubungannya sama nyawa masalahnya. Apalagi kalau sendiri sih nggak apa-apa lah, kalau bawa keluarga kan kasihan. Keluarganya tahu. Sendiri juga jangan, Bang. Kalau bawa keluarga kan iya. Cuma karena mau irit jadi nggak irit. Iya. Oke, kayaknya cukup video kali ini ya tentang kampas rem. Nah, itu pesan kita, jangan main-main lah sama yang namanya rem. Ya. Gunakan spare part ori. Bukan masalah apa-apa, emang harganya agak mahal, cuman demi keamanan, nyawa, sayang sama nyawa kita juga. Karena percuma mobil bisa kenceng kalau nggak bisa ngerem. Tuh. Di mobil balap aja kan yang penting pengereman. Ya mobil balap aja
harus remnya dulu yang penting. remnya dulu. Oke, terima kasih. Sekian video dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nggak lo edit. Kalau yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, komennya, like, share, supaya video ini bisa bermanfaat.